Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan mengenai komunikasi kelompok. Sebelum berdiskusi, perkenalkan anggota kami dari kelompok 4. Yang pertama ada Herzal Anwar Pratama dengan NIM 20108111031. Kedua ada Vira Puspita Arifiani dengan NIM 20108111043. Yang ketiga ada Amaliatul Hasanah dengan NIM 20108111092. Dan terakhir ada saya sendiri, Zahran Rabbani Adam dengan NIM 20108111035. Baik, yang pertama, apa itu komunikasi kelompok? Menurut Michael Burgon dalam Wiryanto tahun 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh tujuan yang menghendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat. 4 elemen yang tercakup dalam definisi tersebut yaitu interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat dalam interaksi, maksud dan tujuan yang dikehendaki, kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok deskriptif, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelompok tugas, yaitu tindak komunikasi kelompok tugas dan menemukan bahwa kelompok melewati 4 tahap, yaitu orientasi, konflik, pemunculan, dan peneguhan. Yang kedua, kelompok pertemuan. Kelompok pertemuan oleh para psikologi digunakan untuk melihat pasien menemukan dirinya sendiri. Yang ketiga, kelompok penyadar. Kelompok penyadar ini digunakan untuk menimbulkan kesadaran pada anggota-anggota kelompoknya. Dan yang terakhir ada komunikasi kelompok perspektif, yaitu komunikasi kelompok dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tugas, memecahkan persoalan, membuat keputusan, atau melahirkan gagasan kreatif, membantu pertumbuhan kepribadian seperti dalam kelompok pertemuan, atau membangkitkan kesadaran soal sosial politik. Terdapat model-model dalam komunikasi kelompok. Model pertama, model Fisher atau kelompok tugas. Dalam model ini, kelompok melewati 4 tahap. Tahap pertama adalah orientasi, tahap kedua konflik, tahap ketiga pemunculan, dan tahap keempat peneguhan. Untuk model yang kedua disebut model Bernis dan Shepard atau kelompok pertemuan. Model ini menyebutkan 2 tahap komunikasi. Yang pertama, tahap kebergantungan terhadap otoritas, dan yang kedua, tahap kebergantungan terhadap satu sama lain. Dan yang terakhir ada model Chesbrough atau kelompok penyadar. Model ini juga melewati 4 tahap komunikasi, yakni yang pertama, kesadaran diri akan identitas baru. Yang kedua, identitas kelompok melalui polarisasi. Yang ketiga, menegakkan nilai-nilai baru bagi kelompok. Dan yang terakhir, menghubungkan diri dengan kelompok revolusioner lainnya. Efektivitas komunikasi kelompok, yaitu anggota-anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai 2 tujuan, yaitu melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggota-anggotanya. Tujuan pertama diukur dari hasil kerja kelompok disebut prestasi atau performance. Tujuan kedua diketahui dari tingkah laku kelompok dimaksud untuk saling berbagi informasi, maka keefektivitasannya dapat dilihat dari beberapa banyak informasi yang diperoleh anggota kelompok dan sejauh mana anggota dapat memuaskan kebutuhan dalam kegiatan kelompok tersebut. Untuk itu, faktor-faktor keefektivitasan kelompok dapat dilacak pada karakteristik kelompok menurut Jalaluddin Rahmat sebagaimana yang dikutip dalam buku Fajar yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, yaitu ukuran kelompok, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan kepemimpinan.